Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi, dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, saya Pak Hendri. Saya adalah guru baru di SMA Negeri 4 Balikpapan, mengajar mata pelajaran sejarah Indonesia untuk kelas 11. Jadi pada pembelajaran kali ini di semester genap 2020-2021, pertemuan pertama kita akan membahas mengenai peristiwa Rengas Dengklok. Dan untuk itu, sebelum kita ke materi dan sebelum kita membahas apa itu peristiwa Rengas Dengklok, maka terlebih dahulu silahkan kalian untuk mempersiapkan buku-buku yang sekiranya berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari pada pembelajaran kali ini. Oke, jadi langsung saja kita ke materi. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang terjadi tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945, itu ada peristiwa-peristiwa penting di sekitar proklamasi. Nah, kira-kira peristiwa-peristiwa penting apa saja yang terjadi kala itu? Di sini yang pertama adalah peristiwa Rengas Dengklok. Kedua adalah perumusan teks proklamasi, dan yang ketiga adalah proklamasi. Dan pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai peristiwa Rengas Dengklok. Kira-kira apa sih peristiwa Rengas Dengklok itu dan bagaimana dampaknya terhadap perjalanan bangsa Indonesia hingga pada masa sekarang. Peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok itu merupakan peristiwa penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda, antara lain Sukarni, Wikana, Khairul Saleh, dan lain-lain dari perkumpulan Menteng 31 terhadap Soekarno-Hatta. Peristiwa penculikan, nah berbeda dengan pada zaman sekarang. Kalau zaman sekarang penculikan itu lebih untuk merugikan atau untuk menyakiti korbannya. Tapi kalau pada masa peristiwa Rengas Dengklok itu lebih untuk mengamankan dua tokoh yang mempunyai karisma tinggi, yang mempunyai peran begitu besar terhadap perjalanan bangsa ini, yaitu Soekarno dan Hatta, yang dilakukan oleh perkumpulan Menteng 31. Di sini Menteng 31 itu siapa sih? Nah, Menteng 31 ini ketika pada masa Belanda itu merupakan hotel termegah. Jadi nama hotelnya itu adalah Hotel Skomper. Hotel Skomper itu adalah hotel termegah ketika pada masa penjajahan Belanda. Ini terletak di Batavia, kalau sekarang adalah Jakarta. Nah, seiring dengan berjalannya waktu ketika pada masa kependudukan Jepang, Hotel Skomper itu berubah menjadi fungsi. Jadi yang dulunya hotel itu ketika pada masa Jepang itu berubah menjadi fungsi sebagai markas putra atau pusat tenaga rakyat. Dan di Menteng 31 inilah yang merupakan pusat pembelajaran nasionalisme dari kaum pemuda. Kemudian yang kedua, keinginan golongan muda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan lepas dari pengaruh Jepang atau PPKI. Seperti yang kita ketahui bahwa PPKI itu merupakan badan atau lembaga bentukan Jepang, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang dibentuk oleh Jepang dengan melibatkan bangsa Indonesia pastinya. Tapi di sini golongan muda itu menginginkan proklamasi kemerdekaan Indonesia itu lepas dari pengaruh Jepang, yaitu dari PPKI. Ketiga, setelah Jepang menyerah terjadi kekosongan kekuasaan, vacuum of power. Nah, tepat di tahun 1945, nah ini Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Dampak dari dua kotanya yang merupakan kota terbesar kala itu, yaitu kota Nagasaki dan Hiroshima, itu dibom atom oleh tentara sekutu, yaitu tentara Amerika. Di mana kedua kota itu merupakan pusat pemerintahan sekaligus pusat pertahanan dari Jepang. Dimana selain itu, selain pusat pemerintahan dan pusat pertahanan, nah di kota ini juga merupakan pabriknya senjata atau persenjataan perang milik Jepang. Nah, ketika kedua kota ini dihancurkan di bom atom oleh tentara sekutu, maka di sini otomatis melumpuhkanlah Jepang dalam segala bidang. Jadi selain Jepang kalah dalam perang melawan sekutu, dampaknya lain adalah banyaknya korban jiwa dari masyarakat Jepang, termasuk di sini adalah tentara perangnya. Nah, maka dari itu
Dampak lain dari peristiwa bom atom Nagasaki dan Hiroshima ini menyebabkan Indonesia itu mengalami kekosongan kekuasaan. Nah, hal inilah yang memicu konflik antara golongan muda dan golongan tua tentang kapan atau mengenai kemerdekaan Indonesia itu dilakukan. Nah, di sini golongan muda itu berpendapat ketika terjadinya kekosongan kekuasaan, maka inilah momentum yang tepat bagi bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, sedangkan di sini Soekarno-Hatta itu masih menghendaki bahwa Indonesia itu memproklamasikan kemerdekaannya itu tetap melalui PPKI, yaitu Badan Pembentukan Jepang tadi. Itu tujuannya untuk apa? Kenapa Soekarno-Hatta itu menginginkan melalui PPKI? Itu tujuannya agar tidak terjadinya pertumpahan darah di antara golongan atau masyarakat Indonesia. Dia menghindari konflik dengan Jepang karena dia juga memikirkan tentang masyarakatnya atau orang-orang Indonesia. Dia Soekarno-Hatta ini tidak menginginkan terjadinya pertumpahan darah bagi masyarakat Indonesia. Nah, itulah pemikiran dari Soekarno, sedangkan pemikiran dari golongan muda itu inilah momentum yang tepat untuk bangsa Indonesia dalam memproklamasikan kemerdekaannya. Karena di sini Jepang itu sudah tidak menguasai Indonesia karena dampak dari kekalahannya tadi terhadap bangsa sekutu, yaitu Amerika. Nah, di sini selanjutnya kira-kira siapa sih golongan muda itu? Dan kenapa orang-orang ini merupakan orang-orang yang mempunyai pengaruh besar terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia? Nah, jadi yang pertama dari golongan muda itu ada nama Chairul Saleh. Chairul Saleh ini lahir di Sawalunto, Sumatera Barat, tepatnya 13 September 1916. Nah, Chairul Saleh inilah yang merupakan Ketua Persatuan Pemuda Pelajar Indonesia tahun 40 sampai 42. Kemudian selanjutnya ada nama Sukarni. Beliau lahir di Blitar, tepatnya 14 Juli 1916. Beliau merupakan ketua dari Komite Van Aksi. Nah, Komite Van Aksi ini bertugas untuk mengabarkan kemerdekaan. Kemudian yang ketiga itu ada Wikana. Wikana lahir di Sumedang, Jawa Barat, tepatnya 18 Oktober 1914. Kemudian nama lain ada Sayuti Melik. Sayuti Melik inilah yang mengetik teks naskah proklamasi. Lahir di Yogyakarta 22 November 1908. Kemudian selain Sayuti Melik itu ada BM Diah. Ini merupakan seorang wartawan yang lahir di Aceh, tepatnya 7 April 1917. Nah, berdasarkan sejarah, BM Diah inilah yang menyelamatkan naskah otentik atau naskah asli ketikan tulisan tangan Soekarno. Jadi ketika naskah proklamasi tadi disusun, kemudian Soekarno menulisnya dengan tulisan tangannya dan selanjutnya diketik oleh Sayuti Melik. Nah, disinilah teks tulisan tangan Soekarno itu dibuang di tong sampah. Nah, kemudian BM Diah inilah yang mengambilnya dari tong sampah, kemudian menyimpannya. Hingga suatu ketika tulisan tangan dari Soekarno ini masih ada sampai sekarang, tepatnya di Museum Nasional Jakarta. Nah, selanjutnya ini tadi adalah sebagian dari nama-nama golongan muda atau tokoh-tokoh dari para pemuda Indonesia yang ingin segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya ada golongan tua. Nah, kira-kira siapa saja sih golongan tua itu? Yang pertama tentunya adalah Soekarno dan Hatta. Kemudian Ahmad Subarjo, yang pada waktu itu lebih ke penengah atau penasehat antara golongan tua dan golongan muda untuk meminimalisir dari ketegangan di antara golongan tua dan golongan muda. Kemudian yang ketiga ada Muhammad Yamin. Selanjutnya, nah ini adalah foto dokumentasi ketika terjadinya rapat di Rengas Dengklok
untuk membicarakan kapan proklamasi kemerdekaan Indonesia itu dilaksanakan dan apa-apa saja yang perlu dipersiapkan untuk proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ini adalah dokumentasinya. Nah, dari perjuangan dan pengorbanan mereka lah kita bisa seperti sekarang. Jadi dari mereka lah kita bisa merasakan menjadi warga negara yang merdeka, berdaulat, adil dan juga makmur. Nah, selanjutnya ini adalah lokasi dari Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, di mana yang diarsir itu merupakan Rengas Dengklok. Jadi Rengas Dengklok itu diambil dari nama tempat. Selanjutnya, nah di sini ada monumen Rengas Dengklok. Nah, tujuannya untuk apa? Pastinya untuk mengingat sejarah masa lampau. Di sini pernah terjadi peristiwa Rengas Dengklok yang menentukan nasib bangsa Indonesia ke depannya itu menjadi negara yang merdeka. Nah, selanjutnya ini adalah kediaman Soekarno, di mana tempat berlangsungnya proklamasi kemerdekaan Indonesia, tepatnya di Pegangsaan Timur. Yang awalnya proklamasi itu akan dilaksanakan di lapangan Ikada. Lapangan Ikada itu kalau sekarang kita mengenalnya lapangan Monas. Nah, kemudian dipindahkan ke kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan. Tujuannya untuk apa? Untuk menghindari perselisihan dengan bangsa Jepang. Selanjutnya ini adalah ruang tamu dari kediaman Soekarno atau ruang tengah dari kediaman Soekarno. Selanjutnya dampak dari peristiwa Rengas Dengklok. Nah, inilah dampak-dampaknya. Kira-kira apa saja? Yang pertama, Indonesia mendapatkan kemerdekaan lebih cepat daripada yang dijanjikan oleh Jepang, yaitu tanggal 24 Agustus 1945. Jadi di sini Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dengan catatan bangsa Indonesia itu mau membantu Jepang dalam perang Asia Timur Raya. Baru ketika nanti Jepang memenangkan perang itu, maka selanjutnya Jepang memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia itu pada tanggal 24 Agustus 1945. Tapi sebelum rencana itu berjalan, sebelum bangsa Indonesia membantu Jepang dalam perang Asia Timur Raya, Jepang sudah kalah terlebih dahulu, di mana tiba-tiba kota Nagasaki dan Hiroshima dibom atom oleh tentara Amerika tadi, sehingga menyebabkan Jepang itu mengalami kekalahan, di mana banyaknya tentara perang Jepang yang ada di kota Nagasaki dan kota Hiroshima itu menjadi korban dari bom atom. Kemudian rusaknya dua kota, yaitu kota Nagasaki dan Hiroshima, yang mengalami kerusakan yang luar biasa. Dan di sisi lain itu juga berdampak pada hancurnya pemerintahan sekaligus pertahanan Jepang. Karena apa? Selain itu kedua kota itu merupakan gudang persenjataan Jepang. Kedua, menghindarkan Soekarno-Hatta dari pengaruh Jepang. Nah, jadi di sini dengan adanya peristiwa Rengas Dengklok itu tujuannya salah satunya yaitu menghindarkan Soekarno-Hatta dari pengaruh Jepang. Karena seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa Soekarno-Hatta itu menghendaki kemerdekaan Indonesia itu melalui PPKI, yang dimana PPKI itu merupakan bentukan Jepang. Sedangkan golongan muda itu tidak menginginkan Indonesia itu melalui PPKI. Karena apa? Kemerdekaan itu benar-benar diperjuangkan. Itu pandangan dari golongan muda. Jadi golongan muda itu menginginkan bahwa kemerdekaan itu adalah perjuangan bangsa Indonesia sendiri, bukan berdasarkan kebaikan atau belas kasihan dari bangsa lain, yaitu di sini bangsa Jepang ataupun bangsa Amerika itu. Maka di sini ketika terjadinya kekosongan kekuasaan tadi, itu merupakan momentum yang pas, momentum yang tepat bagi bangsa Indonesia untuk segera memproklamasikan kemerdekaannya. Kelima, lahirnya negara Indonesia yang berdaulat dan lepas dari penjajahan pihak manapun. Jadi suatu negara yang merdeka, berdaulat, itu sudah tentu untuk mampu dan bisa untuk mengatur negaranya sendiri. Jadi di sini salah satunya mempunyai presiden dan juga wakil presiden serta
para menterinya. Kemudian yang keenam, menghindarkan Indonesia dari peralihan kekuasaan ke pihak sekutu. Nah, jadi ketika kekalahan Jepang tadi dan terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia, jika proklamasi itu tidak segera dilakukan, bisa jadi Indonesia jatuh ke bangsa lain. Salah satunya di sini adalah bangsa sekutu. Jadi sudah tentu bahwa di Indonesia itu yang menjajah tidak hanya Belanda dan juga Jepang, tapi ada Belanda, Jepang, dan juga bangsa lain ketika terjadinya peralihan kekuasaan dari Jepang ke bangsa lain. Nah, di sini untuk menghindari hal-hal yang demikian, maka sudah seharusnya menurut golongan muda itu Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaannya. Agar apa? Agar bangsa Indonesia itu tidak diduduki oleh bangsa lainnya. Gitu. Oke. Jadi cukup sekian penjelasan singkat dari saya tentang materi peristiwa Rengas Dengklok. Dan untuk itu tugas kalian anak-anak, di sini carilah pengaruh dari peristiwa Rengas Dengklok itu di bidang budaya, sosial, politik, dan pendidikan lebih mendalam lagi. Karena apa? Yang saya jelaskan tadi itu merupakan yang singkat-singkat saja dan itu hanya garis besarnya. Dan dari penjelasan saya itu masih banyak sekali informasi-informasi mengenai peristiwa Rengas Dengklok yang belum digali. Dan untuk itu tugas kalian di sini adalah menggali lebih mendalam lagi tentang pengaruh dari peristiwa Rengas Dengklok baik di bidang budaya, sosial, politik, dan juga pendidikan. Cukup sekian pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar di tengah pandemi.